Pernah kepikiran nggak sih, kenapa orang di gunung pekerjaannya beda sama orang di pesisir? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas hubungan yang keren banget antara bentang alam Indonesia kita yang super beragam ini dengan cara kita hidup dan bekerja sehari-hari. Coba deh lihat, di negara kita yang kaya akan ragam geografis ini, hubungan antara di mana kita tinggal dan apa pekerjaan kita itu kelihatan jelas banget. Setiap landscape, mulai dari puncak gunung yang dingin sampai pantai yang hangat, itu menawarkan peluang dan juga tantangannya sendiri. Ini dia pertanyaan kuncinya yang akan jadi pemandu kita. Yuk, kita ikuti perjalanan air ini bareng-bareng. Mulai dari sumbernya di puncak gunung, mengalir turun, sampai akhirnya bertemu lautan. Kita akan lihat bagaimana air membentuk segalanya. Oke, perjalanan kita mulai dari tempat yang paling atas ya, di udara yang sejuk dan segar di dataran tinggi Indonesia. Pertama-tama, apa sih dataran tinggi itu? Gampangnya gini, ini adalah area daratan yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, fakta sederhana ini adalah kunci dari semua perbedaan yang akan kita lihat nanti. Nah, yang bikin dataran tinggi ini spesial adalah suhunya. Bayangin aja, udaranya sejuk, sekitar 15-20 derajat Celcius. Kondisi kayak gini tuh surga banget buat tanaman-tanaman tertentu. Contoh sempurnanya ya seperti kebun teh yang bisa kita lihat di gambar ini. Jadi, bisa disimpulkan ya, kehidupan di dataran tinggi itu unik banget. Iklimnya yang sejuk bikin tempat ini jadi rumah yang sempurna buat teh, kopi, dan sayur mayur berkualitas. Makanya, nggak heran kalau ekonomi di sana banyak digerakkan oleh perkebunan. Dan tentu saja, pemandangan yang indah, wah, itu jadi magnet buat pariwisata. Dan dari dataran tinggi inilah lahir salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat dan paling penting bagi kehidupan, sungai. Setiap sungai itu punya cerita perjalanan loh, yang bisa dibagi jadi 3 babak. Dimulai dari hulu, disinilah kelahirannya. Airnya masih jernih banget dan arusnya deras. Terus, dia mengalir ke bagian tengah atau hilir, di mana sungai jadi lebih lebar, lebih tenang, sambil membawa oleh-oleh berupa sedimen. Dan akhirnya, perjalanan berakhir di muara, di mana air yang sudah keruh dan kaya endapan ini bertemu dengan laut. Sepanjang perjalanannya itu, sungai ini ibaratnya ngasih banyak banget hadiah buat kita. Mulai dari air minum yang kita butuhkan, irigasi buat sawah-sawah, jadi rumah buat ikan-ikan, sampai berfungsi sebagai jalan tol alami untuk transportasi. Bahkan bisa jadi tempat rekreasi dan sumber energi. Nah, ngomongin soal energi, ini salah satu pemanfaatan sungai yang paling canggih dan penting. Aliran airnya yang kuat itu bisa kita pakai untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Inilah yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang jadi sumber energi bersih buat banyak rumah dan industri. Oke, sekarang kita turun, mengikuti aliran sungai. Perjalanan membawa kita ke tujuan berikutnya, dataran rendah. Area yang datar, luas, dan biasanya rame banget. Tabel ini nunjukin perbedaan yang kontras banget kan antara keduanya. Beda ketinggian, jelas beda suhu udaranya. Dan yang paling penting, perbedaan ini ngaruh banget ke cara orang mencari nafkah. Di dataran tinggi fokusnya perkebunan dan wisata. Sementara di dataran rendah lebih ke industri, pertanian skala besar, dan perdagangan. Disinilah oleh-oleh dari perjalanan sungai tadi jadi penting banget. Tanah subur yang dibawa dari hulu yang namanya tanah aluvial itu diendapkan di sini. Hasilnya lahan yang super subur, cocok banget buat pertanian skala besar, terutama padi yang jadi makanan pokok kita semua. Terus, kenapa ya kota-kota besar dan pabrik-pabrik kebanyakan ada di dataran rendah? Jawabannya simpel, karena geografinya sangat mendukung. Medannya yang datar bikin gampang banget bangun jalan dan rel kereta. Akses ke pelabuhan dan kota lain juga lebih mudah. Plus, populasinya yang padat itu menyediakan sumber daya manusia sekaligus pasar yang besar. Dan akhirnya, perjalanan sungai kita sampai di pemberhentian terakhir, di mana daratan bertemu dengan lautan luas. Di sini, lahir satu lagi cara hidup yang benar-benar unik. Daerah pesisir itu bukan cuma soal nelayan dan ikan loh, ini adalah denyut nadi ekonomi yang luar biasa. Dari zaman dulu, laut jadi sumber kehidupan. Sampai sekarang, pesisir jadi gerbang utama perdagangan dan pusat logistik yang super sibuk. Kalau kita lihat datanya, ternyata ekonomi pesisir itu warnanya banyak. Paling besar ternyata dari wisata bahari yang mencapai 40%. Tapi perikanan dan budidaya juga nggak kalah penting, tetap jadi pilar utama. Ditambah lagi dengan perdagangan lewat pelabuhan dan sektor transportasi laut. Nah, ini pertanyaan menarik. Seringkali kita lihat genangan air besar, terus kita sebut danau, tapi apa iya semuanya sama? Antara danau dengan waduk misalnya, apakah ada bedanya? Jawabannya ada, dan bedanya penting banget.
Intinya gini, danau itu ciptaan alam. Terbentuknya karena proses geologi, entah itu letusan gunung atau pergeseran lempeng bumi. Fungsinya lebih ke ekologis. Nah, sebaliknya, waduk itu 100% buatan manusia. Kita sengaja membendung sungai untuk bikin danau buatan dengan tujuan tertentu, misalnya buat PLTA, irigasi, atau mengendalikan banjir. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh yang pasti kita semua tahu. Ada Danau Toba, sebuah keajaiban alam hasil dari letusan supervulkano jutaan tahun lalu. Di sisi lain, ada Waduk Jatiluhur, sebuah mahakarya rekayasa manusia yang dibangun untuk kebutuhan strategis negara. Beda banget kan asal-usul dan tujuannya? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, jelas banget ya, semua ini adalah satu sistem raksasa yang saling terhubung dan nggak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di gunung akan berpengaruh ke sungai, lalu ke dataran rendah, dan akhirnya sampai ke laut. Kehidupan di satu tempat sangat bergantung pada tempat lainnya. Nah, setelah melihat betapa hebatnya keterhubungan alam ini, pertanyaannya jadi balik ke kita kan? Kita semua ini adalah penerima manfaat dari sistem alam yang luar biasa ini. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa peran kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan sistem ini tetap sehat, seimbang, dan bisa terus memberi manfaat untuk generasi-generasi setelah kita? Coba direnungkan.